Saya Luan Panjaitan dengan NIM 2020 31 246. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 UAS dari mata kuliah Expert System. Untuk judul dari tugas saya itu sendiri yaitu Expert System aplikasi Android pemilihan laptop menggunakan metode Depth First Search. Oke, lanjut. Jadi penjelasan singkat saja, karena pada zaman sekarang ini teknologi sangat cepat ya. Jadi kenapa alasan saya memilih judul ini? Karena yang kita ketahui untuk Android itu sendiri sangat sudah populer dan sudah sangat banyak digunakan di zaman sekarang ini. Jadi eh, karena mudah dibawa kemana saja dan tanpa merubah fungsinya secara signifikan. Jadi dengan menggunakan Android kita lebih mudah memilih eh, laptop yang akan kita beli gitu. Mungkin alasan kuat saya memilih judul ini karena belum adanya aplikasi sistem pakar yang membantu calon pembelian untuk mendapatkan informasi tipe laptop sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan ya. Alasan saya, kemudian penjelasan singkat eh, mengenai sistem expert judul yang akan saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke beberapa poin ya. Dalam pemilihan laptop ini menggunakan expert system, yang pertama ada spesifikasi. Jadi spesifikasi itu dalam pemilihan laptop ini sendiri itu eh, ada beberapa. Itu ada nama dari laptop sendiri, kemudian prosesor, kemudian ada display, kemudian ada sistem operasi, kemudian ada hard disk, kemudian optical driver, kemudian konektivitas. Selanjutnya ada contoh yang saya ambil tadi, yaitu misalkan ada nama Acer eh, E5, kemudian prosesor Intel i5 ya, Intel Core i5, kemudian displaynya atau tampilannya atau layarnya itu LED screen, kemudian sistem operasi Windows 7, kemudian RAM, kemudian ada hard drive, optical drive, kemudian konektivitas. Jadi karena sedikit saya kelewatan, jadi saya menjelaskan sedikit tentang depth first itu. Jadi depth first itu yaitu metode pencarian secara mendalam dari bagian yang paling atas eh, menuju bagian yang paling bawah, yaitu biasa kita bilang level itu ya, level pada DFS itu. Kemudian yang atas itu mulai dari level 0 sampai level kedalaman yang kita butuhkan. Kemudian budget dari laptop itu sendiri. Untuk budget dari laptop ini sendiri itu misalkan ada beberapa di sini tipe laptop ya yang saya ambil. Ada tipe laptop HP, kemudian ada Asus, kemudian ada Lenovo, kemudian ada HP lagi laptop dengan tipe yang berbeda. Kemudian untuk budgetnya itu dari harga 6 juta sampai dari 5 juta sampai 9 jutaan untuk budgetnya. Jadi untuk spesifikasi kita memilih laptop ini sendiri bisa kita lihat dari modelnya, bisa kita pilih dari biasa, touchscreen, kemudian gaming, kemudian harganya itu nanti kurang dari 10 juta, lebih dari 10 juta. Kemudian dari mereknya seperti saya bilang tadi ada HP, ada Asus, dan ada Lenovo. Kemudian ada prosesor i3, i5, i7. Kemudian untuk penyimpanan ada HDD, SSD. Kemudian untuk pegangnya sendiri ada Intel, AMD, Nvidia. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini yang saya buat tabel ini berhubungan nanti ke user interface-nya nanti teman-teman. Oke, jadi di sini langsung saja saya ke diagram dulu ya, ke diagram. Jadi untuk diagram yang saya buat ini sendiri itu menggunakan diagram user interface. User interface, maaf, diagram use case, sorry. Diagram use case. Nah, jadi di sini diagram use case itu kan pasti memiliki aktor ya. Jadi aktor yang akan berfungsi di
metode ini, itu pasti ada user dengan pakar. Dan masih ada sih satu lagi yaitu pembuat atau development-nya, tapi itu nggak saya masukkan, pasti itu kita sendiri nanti yang membuatnya. Jadi yang kita butuhkan adalah user dan pakar. Kemudian di sini misalkan user melakukan activity login ke aplikasi Android-nya itu sendiri. Eh, jadi ini saya menjelaskan dari sisi user dulu ya teman-teman. Jadi user eh, melakukan login atau register yang kalau misalkan belum ada datanya data dari user itu sendiri, kemudian sistem akan masuk ke pemilihan laptop. Jadi di pemilihan laptop ini eh, user itu akan memilih laptop ini, memilih laptop yang seperti tabel-tabel yang saya pilih tadi. Di situ nanti ada kayak memilih modelnya, kayak VGA-nya dan selain sebagainya macam. Kemudian dari pemilihan ini, jadi sistem akan menyimpan aktivitas dari sistem itu akan menyimpan data-data yang dimasukkan tadi. Jadi di situ nanti eh, dari inputan dari user akan disimpan. Kemudian selanjutnya itu pembelian laptop, ya pembelian laptop dari eh, keputusan yang sudah dibuat dari sistem itu sendiri. Kemudian kalau untuk dari sistem pakar, pasti pakar masuk dulu, maksudnya login dulu. Kalau misalkan mau menginput, secara mandiri juga bisa. Kalau semisal kita kayak nggak buat langsung berinteraksi langsung ke pakarnya. Jadi pakar langsung bisa memasukkan atau menginput aplikasi ini. Itu yang saya pikirkan konsepnya. Jadi kita nggak perlu konsultan lagi ke pakarnya gitu. Kemudian si pakar nanti melakukan aktivitas eh, membuat memasukkan inputan data dari laptop-laptop itu sendiri, kemudian akan disimpan. Kemudian sistem akan pembelian. Jadi ini maaf teman-teman, jadi ini bukan pakar membeli laptop. Tapi bisa juga sih pakar melakukan aktivitas pembelian laptop sendiri. Tapi yang saya buat ini agak salah, sorry maaf teman-teman. Nah, jadi ini agak salah, sorry. Kemudian untuk interface-nya itu sendiri, itu bisa kita lihat interface ini sendiri ada beberapa interface yang saya buat, yaitu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini nanti misalkan si user akan ini dari sisi user teman-teman, belum dari sisi interface dari pakar. Oke, jadi dari sisi user nanti ditampilkan pemilihan dari SSD-nya, kemudian masuk ke pemilihan harganya, budgetnya itu lebih dari atau kurang dari 10 juta, kemudian masuk ke usernya itu interface-nya, interface-nya memilih merek dari produk laptop yang akan dibeli. Misalkan ada HP, Asus atau eh, Lenovo. Jadi di sini misalkan saya mendapat kita membuat studi kasus itu misalkan user itu membeli eh, dengan SSD-nya, untuk penyimpanannya SSD-nya itu menggunakan menggunakan SSD gitu, SSD. Kemudian dengan budget kurang dari 10 juta, kemudian user juga memilih laptop Asus. Selanjutnya, selanjutnya eh, prosesor yang akan kita beli itu Intel i i3 ya, i3. Kemudian tipe VGA-nya itu kita pilih Nvidia GeForce GT. Kemudian untuk displaynya, sorry teman-teman ini bukan merek, ini display, itu kita pilih itu HD, kualitas HD, HD. Oke. Jadi untuk hasilnya nanti itu sendiri akan muncul. Duh, maaf teman-teman, laptop saya. Oke, oke. Jadi nanti hasil dari misalkan kita pilih dari kasus itu sendiri itu yang memenuhi kriteria itu laptop 14 eh, BF066TX ya teman-teman. Kan seperti yang saya jelaskan tadi di atas sih berhubungan. Jadi
Seperti itu kurang lebih user interface dari sisi user. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ya teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa adanya sistem pakar menggunakan metode DPSing terbukti bahwa membantu calon pembeli untuk melakukan informasi mengenai tipe laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Sekian, eee penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau, penjelasan yang kurang jelas atau penulisan dalam PPT saya yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak dan juga teman-teman sekalian.